Partisipasi masyarakat sangat tinggi pada pemilu yang telah diselenggarakan pada 14 Februari 2024 lalu. Namun tingginya partisipasi masyarakat tidak sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei mengenai persepsi publik tentang pelaksanaan pemilu 2024. LSI memotret ada penurunan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu berlangsung jujur dan adil. Meski saat melakukan exit poll pelaksanaan pemilu jujur dan adil pada 14 Februari, penilaian responden mencapai 94,3%. Namun penilaian itu menurun hingga 76,4% saat survei dilakukan pada 19 hingga 21 Februari. Artinya penilaian pemilu jurdil menurun hingga 20% karena banyaknya berita permasalahan sirekap dan pemungutan suara ulang. Penurunan tingkat evaluasi positif terhadap pelaksanaan pemilu, baik dari segi kepuasan maupun dari segi jurdil ya. Ya memang kalau tren itu berlanjut, ya kan penurunannya signifikan tuh 10 dan 20%. Kalau tren itu berlanjut, maka dia minimal dari segi publik itu bisa menimbulkan berkurangnya legitimasi kan. Selain itu, sebanyak 31,4% responden menyatakan bahwa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Penilaian itu datang dari pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 yang sepakat menyatakan bahwa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres. Bahkan pendukung pasangan calon nomor urut 2 juga menyatakan pemilu curang dengan perolehan 36,5%. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Ya, kita lanjutkan kembali berdialog dengan Mbak Titi Anggreni, Pak Afan dan juga Pak Rofik. Saya ke Pak Afan ya. Pak Afan, kalau disebutkan tadi ada tingkat kepuasan terhadap pemilu yang menurun, apakah kemudian bisa dibandingkan dengan setidaknya hasil hitung cepat yang kemudian bisa juga dibandingkan dengan hasil hitung nyata? Apakah itu selaras? Karena kalau kita lihat demikian, nyata-nyatanya publik juga atau ada anggapan nggak sedemikian juga sebetulnya faktanya. Kalau melihat tadi paparan survei, saya kira ini artinya ada korelasi dengan persoalan yang sedang dihadapi dalam proses penghitungan ya, pemungutan dan penghitungan suara ini ya. Memang kan publik bisa melihat ya hari ini saat ini memang persoalan rekapitulasi menjadi catatan penting dan banyak hal yang terjadi ya. Dan saya kira hari pemungutan pun banyak beberapa catatan pelanggaran. Semisal surat suara yang kurang, kemudian ada surat suara yang tercoblos dan sebagainya ya, seperti tadi pemberitaan juga. Saya kira kalau ada surat suara yang tercoblos ini saya kira adalah tanggung jawab ada di penyelenggara KPU ya. Meskipun sebetulnya pemilih ini memang harus teliti, tapi kan tidak semua. Kalau pemilih harus teliti, jangan membebankan pada pemilih ya, artinya ini sortir yang dilakukan oleh KPU nggak maksimal. Mengenai variabel penyelenggara Pak Afan, Anda kan bagian dari penyelenggara dulunya. Ya. Apakah jika kemudian variabel ini ditambahkan menjadi salah satu indikator publik menilai kepuasan pemilu, Bawaslu misalnya, yang disoroti adalah ketegasannya, apa yang Anda ingin katakan? Ya, saya kira itu menjadi bagian ya dari indikator itu. Karena apa? Saya sebagai mantan Bawaslu juga menyayangkan bahwa apa yang dilakukan Bawaslu ya saya harus katakan ini kurang optimal ya. Di saat-saat awal misalnya soal bagaimana soal pelanggaran kampanye di luar jadwal itu mestinya juga banyak terjadi, tetapi nggak ada ketegasan di dalam persoalan kampanye yang sebelum saatnya dan sebagainya. Ya, itu salah satu contoh ya saya kira. Sehingga kemudian beberapa hal misalnya dulu ada laporan dari NGO yang kemudian di awal-awal sudah ditolak ya. Sehingga saya kira itu menjadi bagian dari tidak adanya berkurangnya trust publik terhadap pengawas pemilu. Dan menurut saya ya inilah saatnya tahapan-tahapan yang krusial Bawaslu harus tampil untuk bisa menjaga keadilan pemilu,
dan bisa menegakkan aturan-aturan di dalam pemilu ini agar luber dan jurdil tadi. Oke, kalau penyelenggara kemudian tadi disebut diragukan integritas dan ketegasannya, maka saya geser ke Mbak Titi ya. Ini mengenai arena yang dibawa lebih tinggi lagi, lebih eskalasinya lagi, yaitu arena politik ketika angket ini disuarakan. Kita tahu kan Mbak Titi ini pemilu serentak yang mana sepaket ya. Karena ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden. Tapi kalau ini dibawa ke arena politik, tidakkah ada juga penilaian bahwa kok semacam cherry picking ya? Jadi legislatifnya diterima hasilnya, misalnya untuk partai-partai yang dapat raihan tinggi, tapi di sisi lain menuding bahwa pilpresnya curang. Kan padahal produknya kan sama, produk pemilu yang serentak. Iya, kalau saya sih melihat hak angket ini ya Mas Bram harus lebih holistik lagi. Bukan hanya persoalan kita mempersoalkan kecurangan. Praktik kecurangan itu terjadi di keduanya, bahkan desain sejak awal tidak mengubah undang-undang pemilu saja itu bagian dari sebenarnya dengan sengaja mendesain pemilunya untuk bermasalah. Karena banyak persoalan teknis yang harusnya dikoreksi sebagai pembelajaran 2019 tapi itu tidak dilakukan. Lalu pemendekan masa kampanye, lalu juga durasi pengadaan dan distribusi logistik yang sangat pendek, itu bisa dikatakan by design memang direncanakan untuk bermasalah begitu. Tetapi melihat hak angket ini, kalau saya kepentingannya jauh lebih besar, bahkan untuk masa depan pemilu kita. Ini adalah ruang bagi DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang pemilu, apakah sudah ditegakkan dengan benar atau tidak. Jadi spektrumnya dia bukan hanya melihat bagaimana pemilu diselenggarakan, tetapi juga bagaimana penyelenggara pemilu menyelenggarakannya, bagaimana penegakan hukum dilakukan, apakah sudah menghadirkan keadilan pemilu atau tidak. Jadi dia akan lebih lengkap memotretnya begitu. Dan ini kan bukan sesuatu yang tabu ya. Tahun 2009 kita pernah punya hak angket DPR terkait dengan daftar pemilih tetap dan rekomendasinya pada waktu itu pemberhentian seluruh anggota KPU. Dan betul walaupun prosesnya agak lama, pada waktu itu masa jabatan KPU Bawaslu dipercepat. Bawaslu misalnya harusnya berakhir 2013, berakhir 2012, bahkan KPU juga lebih awal. Jadi kalau saya sebagai peneliti kepemiluan ingin melihat hak angket sebagai momentum kita membenahi secara politik pemilu kita secara menyeluruh, baik pileg ataupun pilpres begitu. Oke, kalau sengketa hasil pemilunya kan jelas ujungnya ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kemudian persiapan untuk masuk ke medan tempur itu? Saya ke Mas Rafiq terakhir. Ya, jadi terkait dengan proses di MK, baik paslon nomor 3 maupun partai Perindo, kita telah mengumpulkan segala bukti-bukti, segala fakta-fakta temuan yang ada di lapangan. Tidak hanya itu, tetapi juga proses sebelum pemilu juga menjadi kita jadikan sebagai satu alat bukti, sehingga pada saat kita berperkara di MK kita bisa menyajikan berbagai macam fakta-fakta. Kita tahu MK itu adalah mahkamah kalkulator yang selama ini menjadi kesan publik begitu, bahkan dalam soal penyelesaian berbagai macam sengketa itu juga lebih mengarah kepada angka-angka. Tetapi kita tidak hanya berdasar pada itu, tetapi fakta-fakta yang di luar itu juga sedang kita konsolidir, sehingga kecurangan-kecurangan yang tampak tidak hanya sekedar angka, tetapi kekuasaan dengan segala macam itu juga akan menjadi bagian dari sajian bukti kepada mahkamah itu. Ya, terima kasih Mas Rafiq, terima kasih Pak Abhan dan Mbak Titi Anggreni sudah berbincang bersama dengan kami. Selamat malam. Pemirsa, Kementerian PPN Bappenas mulai menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Program ini diusung pasangan Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Gibran. Kementerian PPN Bappenas mulai menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Program ini diusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa menyebut rencana kerja pemerintah yang sesungguhnya baru akan muncul setelah pengumuman resmi dari KPU. Ya, memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih.
tentu saja itu diperhitungkan dan Bappenas sedang menyusun itu. Karenanya RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU. Sejauh ini pasangan Prabowo Gibran memang unggul dihitung cepat atau quick count pemilu 2024. Dimasukkannya program presiden terpilih dalam APBN 2025 dinilai untuk menjadi jembatan dan menjaga kesinambungan pembangunan dengan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda kesimpulan. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan dengan pemohon wartawan senior Aiman Wicaksono dan termohon Polda Metro Jaya. Agenda siang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Sementara kuasa hukum Aiman membacakan 5 poin utama untuk pembuktian. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan polisi tidak netral di pemilu cacat hukum alias tidak sah. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini akan digelar pada Selasa besok. Dan kami juga diperkenankan oleh Hakim Tunggal untuk membacakan kesimpulan. Tentu poin pada inti kesimpulan kami adalah sesuai dengan fakta persidangan bahwa proses penyitaan terhadap 4 barang bukti dari saudara Aiman Wicaksono telah terbukti menurut kami sesuai dengan fakta persidangan ini itu dilakukan secara melawan hukum. Ya, hal ini ditandai dengan adanya 2 penetapan izin dari pengadilan. Ya, karena perlu dicatat bahwa dalam berita acara penyitaan ya terhadap 4 barang bukti tersebut dicantumkan dasar atau hak yang dimiliki oleh penyidik itu atas surat izin penyitaan nomor 3 itu yang pertama. Artinya bahwa keempat-empatnya barang bukti yang disita itu sesuai dengan berita acara itu didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami apabila surat izin penetapan itu dilakukan secara benar, sudah sesuai mekanisme dalam KUHAP. 15.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi tadi seperti yang disampaikan juga oleh Bung Vincent, ini bukan terkait saya, bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua. Kuasa hukum Aiman menambahkan, saat melontarkan informasi soal dugaan polisi tidak netral, Aiman masih berstatus wartawan, sehingga Aiman dilindungi Undang-Undang Pers. Mereka menyayangkan polisi tetap mengejar identitas narasumber yang memberi Aiman informasi, sampai menyita ponsel dan akun media sosial milik Aiman.